Dan ujung dari pertikaian rumah tangga itu ternyata duit. Ternyata duit. Artinya ada malpraktek Bapak Ibu rahimakumullah. Ada kesalahan orientasi, ada kesalahan tasawur, ada kesalahan pola pikir dalam berumah tangga. Afiah, sehatnya rohani, yang ditandai dengan 5 hal. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-ibadah, yang ketiga ar-rizqu minal halal, yang keempat as-sabru ala syiddah, yang kelima as-sukru ala nikmah. Seharusnya rumah tangga umat Islam itu mencukupkan diri dengan 5 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para bapak, para ibu, para rawuh muslimin muslimat rahimakumullah, wabil khusus adik temanten berdua, Mas Imam, Mbak Nuril. Kurang lebih 30 hari 1 bulan penjenengan setar berumah tangga karena tanggal 25 sebulan yang lalu penjenengan mengucapkan ijab qabul di depan naib. Acara upacara sakral yang tidak lebih dari 5-10 menit, tetapi penjenengan bisa mirsani pagi hari ini ribuan tamu menjadi saksi bagi penjenengan berdua bahwa penjenengan berdua telah berumah tangga. Kita yakin para rawuh ingkang rawuh wonten enjang menika seluruhnya memberikan doa kepada penjenengan sekalian berdua, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Harapan agar rumah tangga penjenengan nantinya berdua bisa meraih sakinah mawaddah warahmah, modal dasar untuk menuju kehidupan berikutnya, untuk mengawali kegiatan-kegiatan iqamatuddin yang berikutnya. Karena penjenengan alumni Pondok Pesantren An-Nur, Ma'had Ali An-Nur, kalau saya bahasakan universitas, institut pendidikan yang sengaja mencetak dai-dai muda dalam rangka menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah, faham salafus saleh.
kepada Mbak Nuril. Konsekuensi menjadi istri seorang aktivis dakwah yang waktunya kemungkinan akan habis untuk urusan-urusan perjuangan Islam. Kalau saya boleh ekstrim, kula suwun Mbak Nuril siap untuk melarat. Walaupun habisnya waktu untuk iqamatuddin bukan menjadi penyebab rumah tangga panjenengan tidak diberi rezeki oleh Allah. Jangan-jangan malah diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan panjenengan berdua dalam berumah tangga, kira-kira jatah panjenengan dalam berumah tangga nanti, fasilitas hidup rumah tangganya akan dicukupkan oleh Allah atau dipaske sama Allah? Ini yang harus ditanyakan sendiri. Habisnya waktu untuk perjuangan bukan menjadi penyebab Allah tidak memberi fasilitas yang cukup, karena jatah rezeki itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Nek penjenengan itu jatahnya kaya, ternyata Allah akan memberikan kecerdasan spiritual, firasat yang jitu, usaha simple tapi hasil cukup menggembirakan. Kalau memang Allah memberi jatah kepada kita kehidupan yang cukup, fasilitas dunia yang cukup di dunia ini. Tetapi secara akal, kalau Mas Imam ini habis waktunya untuk urusan dakwah iqamatuddin, maka memang sangat membutuhkan seorang istri, seorang pendamping yang memahami karakter pekerjaan suami. Memang yang pantas kita contoh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau saya ibaratkan, mungkin Mas Imam seperti Ali bin Abi Thalib, Mas Imam seperti Utsman bin Affan, Mas Imam seperti Abdurrahman bin Auf, Mas Imam mungkin seperti sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang kesungguhan di dalam iqamatuddinnya membuat mereka tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengejar urusan-urusan duniawi. Tetapi karena Rasulullah didampingi Khadijah, karena Ali bin Abi Thalib didampingi Fatimah, maka sakinah, mawaddah, warahmah pun tetap dapat diraih di dalam rumah tangganya walaupun ekonominya pas-pasan. Bapak Ibu rahimakumullah, adik temanten berdua, Mas Imam, Mbak Nuril, saya mengangkat satu kisah, yaitu Abu Thalhah. Satu kisah yang sangat ringan sekali. Seorang sahabat yang menyanggupi untuk menjamu tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah ada tamu, beliau tidak sanggup untuk menjamu tamunya, ditawarkan kepada sahabat. Kemudian Abu Thalhah menyanggupinya. Sampai di rumah ternyata tidak ada makanan yang pantas untuk menjamu tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hanya sedikit jatah untuk anak-anaknya. Jatah Abu Thalhah saja tidak ada, jatah istrinya pun tidak ada, hanya jatah untuk anaknya. Ternyata dipaksakan, kedua anaknya tidak diberi makan. Istri diminta untuk menidurkan anaknya. Kemudian jatah anaknya dipersiapkan untuk tamunya. Abu Thalhah pun tidak mendapatkan
jatah makan malam itu untuk menemani tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, adik temanten berdua, pagi hari setelah kasus malam hari selesai, Rasulullah bertemu dengan Abu Thalhah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Thalhah, apa yang kamu lakukan tadi malam? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tersenyum kepadamu, kata Rasulullah kepada Abu Thalhah. Bapak Ibu rahimakumullah, adik temanten berdua, kira-kira mungkinkah kehidupan Abu Thalhah ini walau 25% nempel dalam rumah tangga kita? Ya. Nempel dalam rumah tangga kita. Kalau ini bisa terwujud dalam rumah tangga penjenengan berdua, saya yakin, apalagi kalau hanya sekedar 50.000 sehari. Ajeng gaji Mbak Nuril berapa, Mak? 300 saya usah dinten. Ya. Apalagi 50.000. Ya. Selawe ewu iki iso tentrem uripe, Pak. Nggih. Kalau rumah tangga Abu Thalhah itu sekian persennya nempel dalam rumah tangga kita. Dan kehidupan para sahabat Nabi ternyata seperti itu. Istri berbangga kepada suami di hadapan Allah karena suaminya seorang mujahid. Suami sangat berharap kepada istri yang tahu pekerjaan suami. Ya. Maka ta'aruf agar memunculkan takaful ini harus dimulai. Sampun ya Mas, 1 bulan nggih. Sudah saling mengenal. Mas Imam itu ngorok mboten Mas? Ya, Mbak Nuril niku panunen. Ya, sudah kenal belum? Sudah 1 bulan masalahnya. Ya, mari kita ambil pelajaran kehidupan para sahabat ini, karena akan terjadi malpraktek. Kalau ilmu yang sudah penjenengan pelajari, istri dari IAIN, suami dari Ma'had Ali, fatfar lidzatid taribat yadak, pilihan agamane selamat rumah tanggamu. Kalau saya boleh menafsiri jauh, interpretasi yang jauh, fatfar lidzatid, sakinah mawaddah warahmah Anda dapatkan dalam rumah tangga. Monggo Bapak Ibu rahimakumullah, pernik-pernik cekcok rumah tangga yang pernah saya dengar dari teman-teman yang sering bertanya di dalam kajian, ternyata tidak hanya terjadi dalam rumah tangga kaum muslimin yang penampilan dohirnya biasa-biasa, tapi juga terjadi pada rumah tangga kaum muslimin yang nyuwun sewu, laki-lakinya jenggote dawa, bathuke gosong, istrinya kudunge sakarung. Ternyata juga begitu. Dan ujung dari pertikaian rumah tangga itu ternyata duit. Ya, ternyata duit. Artinya ada malpraktek Bapak Ibu rahimakumullah, ada kesalahan orientasi, ada kesalahan tasawur, ada kesalahan pola pikir dalam berumah tangga. Maka saya sering mengangkat akhir-akhir ini nasihat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang seharusnya kita mencukupkan diri dengan itu. Napa menika al-afiyah ala asrati aujah hamsatun fid dunya wa hamsatun fil akhirah.
Kata Yaunuddin MZ, afiah sehatnya rohani yang ditandai dengan 5 hal. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-ibadah, yang ketiga ar-rizqu minal halal, yang keempat as-sabru ala syiddah, yang kelima as-sukru ala nikmah. Seharusnya rumah tangga umat Islam itu mencukupkan diri dengan 5 ini. Karena Yainuddin MZ, Allah yarham insyaallah, beliau menasihatkan ini ternyata sumber stabilitas temperatur batin. Agar temperatur batin kita ini stabil, hendaklah kita menanamkan afiat di dalam jiwa kita agar rumah tangga kita menjadi baik. Apa itu? Sekali lagi, yang pertama, mencukupkan diri dengan ilmu agama, menjadikan ilmu agama sebagai komandan dalam berumah tangga. Seluruh persoalan hidup dikembalikan kepada agama yang panjenengan pelajari agar tidak terjadi malpraktek dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah. Ibadah yang paling puncak itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarah. Keterikatan jiwa kepada Khalik, bahwa kehidupan ini selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan interpretasi jauh, sehingga kita tidak pernah merasa bingung dengan rezeki. Bagaimana seorang muslim kok bingung dengan masalah rezeki? Kaya ora yakin kalau rezeki itu yang beri Allah. Dan ini kan perlu diikhtiari, ora usah diikhtiari kalau datang-datang. Faktanya seperti itu, karena itu jatah. Kula nate matur Bapak Ibu rahimakumullah, panjenengan kula aturi mirsani piyantun ingkang songo-songo. Ngertos Pak songo-songo Pak? Piyantun ingkang kelong siji niku lho Pak. Nggih. Orang yang kelong siji terus compang camping pakaiannya ndak karu-karuan, bahkan saya melihat 3 orang gila busananya saenake dhewe ning lemu-lemu Pak. Lemu-lemu. Kula nate neliti setunggal Pak. Kula delok niku ten sampah, sampai di sampah dia temukan pisang. Pisang dibuka, setelah dibuka paling ujung sendiri coklat, diambil, dibuang, bawahnya dimakan. Ketemu roti, sudah keluar jamurnya dibuka plastiknya, kemudian dilangi jamurnya sithik-sithik tok nika Pak. Bar niku dipangan bleng 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 bleng. Kula rada mikir kok lemu ya. Dados nek jenengan pengen lemu, cobi Bapak Ibu rahimakumullah, panjenengan mang nirokke sing kula contohke wau, mengke insyaallah pinanggih dokter spesialis arifin. Nggih. Tapi kenapa ketika dimakan orang gila kok wonge dan malah lemu? Ya. Saya hanya mengembalikan beginilah Allah ngatur. Sesuatu yang tidak layak oleh manusia biasa ternyata layak untuk manusia yang luar biasa. Ya, begitulah Allah ngatur. Sekali lagi, kita ini sering-sering menggunakan akal kita sendiri, kemudian Allah kita campakkan sebagai razik, sebagai pemberi rezeki. Sehingga ada wanita berjilbab, jilbabe gede, nganggo cadar, apa kowe ya arep dakwah terus anak bojomu ra tok openi. Pertanyaan itu dilarikan ke saya, yang bertanya saya tanya, lah kowe ra kerja Mas? Nggih kerja ta. Lah kowe gaji bojomu pira? Nggih nek sepi 50.000, nek rame nggih 75 tekan 100. Pegaten wae bojomu kula ngoten nggih. Ya. Anaknya 2 Pak, masih cukup 50.000 untuk hidup, masih cukup 50.000 untuk hidup.
apalagi 75.000, apalagi 100.000. Tapi kenapa muncul seperti ini? Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih berkesimpulan jangan-jangan tidak mencukupkan diri dengan sesuatu yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita, yang saya menggarisbawahi al-afiyah tadi. Sehatnya rohani itu tandanya 5, Bapak Ibu rahimakumullah. Al-ilmu wal ibadah war rizku minal halal wasabru ala siddah wasukru ala ni'mah. Kalau Allah sudah memberi 5 ini, seharusnya rumah tangga kita tenang. Sekali lagi, 1 ilmu agama, 2 ibadah kepada Allah, 3 rezeki yang halal, 4 sabar di dalam menghadapi beratnya kehidupan ini, 5 mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika 5 ini diberikan oleh Allah kepada kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman a'tahu dinan faqad ahabbah. Barang siapa yang Allah memberikan nikmat dinul Islam, sungguh dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau saya jadi Mbak Nuril itu ngangkat tangan dhuwur-dhuwur, alhamdulillah bojoku hafal Quran minimal 10 juz nggih Pak nggih. Nggih ta? Harusnya begitu. Jadi bukan mahatali kerjane apa. Jangan begitu. Rezeki itu Allah yang ngatur. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, ketika Allah akan menjadikan kita orang kaya, niku ndelalah firasat kita dibuat tajam oleh Allah. Ya. Tapi kalau Allah itu akan menjadikan kita orang miskin, niku segudang modal diletakkan di depan kita, itu hasilnya melarat, Pak. Ya. Hasilnya melarat, delalai mau gagal, kapusan. Seandainya itu harus terjadi, Bapak Ibu rahimakumullah, miskin tidak apa-apa kalau 5 ini masih ada dalam hidup ini. Rajin mencari ilmu, rajin belajar ilmu agama, rajin menekuni dinul Islam ini, kemudian ibadah kita membaik, rezeki kita selalu halal walaupun jumlahnya tidak banyak. Kita sabar menghadapi kehidupan ini dan kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, stabilitas temperatur batin berangkatnya dari sini, Mas. Monggo ini jenengan diskusikan di dalam rumah tangga kecil penjenengan nanti masih berdua. Sering sharing, sering berbincang-bincang yang hubungannya dengan persoalan-persoalan agama. Hari ini orang-orang seperti Mas Imam ini dibutuhkan, Pak. Ya, dibutuhkan. Tidak banyak masalahnya jumlahnya. Tidak banyak jumlahnya. Kita butuh dai-dai muda yang menggawangi perjuangan Islam ini, yang hari ini kita berada di zaman yang paling akhir, di mana sangat mungkin kita akan bertemu Imam Mahdi, kita akan bertemu dengan Muhammad bin Abdullah yang akan dibaiat di pintu Ka'bah. Peristiwa-peristiwa sebelumnya terjadi semuanya, seluruh ramalan, maaf bahasa saya ramalan, seluruh prediksi Rasulullah di dalam hadis-hadis yang sahih tentang akhir zaman, seluruhnya sudah terjadi. Ya. Insya Allah sampai tingkat munculnya Imam Mahdi, huru hara terbesar yang disebut oleh Rasulullah dengan bahasa fitnah, itu pun hari ini sudah terjadi, dan pusat fitnah terbesarnya ternyata sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran untuk kita, ini tanggung jawab Mas Imam yang alumni pondok pesantren yang digembleng dengan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dibekali dengan tahfidzul Quran. Sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, Mas Imam ini butuh Khadijah, Mas Imam ini butuh Fatimah, Mas Imam ini butuh Aisyah, Mas Imam ini butuh
wanita yang paham betul pekerjaan suaminya, yaitu iqamatuddin, menyadarkan kaum muslimin bahwa kita sedang hidup di akhir zaman di mana fitnah sangat besar terjadi dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi, bekalilah rumah tangga penjenengan dengan mencukupkan diri dengan afiah, mencukupkan diri dengan sehatnya rohani yang ditandai dengan ilmu, ibadah, rezeki yang halal berapapun jumlahnya, sabar ketika sedang Allah uji dengan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, dan bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin sesingkat dan sesimpel ini saya menyampaikan kepada panjenengan, mudah-mudahan bisa menjadi modal awal untuk mengarungi kehidupan berikutnya. Depan sini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya khatiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduhim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man hadalal muslimin wahdul man hadalal mu'minin wahdul man hadalal muttaqin. Allahumma azzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din a'da'aka a'da'ad-din a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Kaaturaken dumateng panjenenganipun Bapak Al Ustadz Al Alim Abu Hasan Alim ingkang sampun paring sabdatomo, paring tausiah, tau'iyah, irsadat Kakem Sri Atmojo penganten kekalih kanthi pangajap sedaya pangandika sageta tinulodo dening putra penganten sehingga putra kekalih anggenyo gesang bebrayan tansah manggih bagya mulya fid dini wa dunya wal akhirah as-sakinah mawaddah warahmah.